Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat adalah seorang dokter sekaligus salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Organisasi Budi Utomo misalnya lahir atas prakarsanya. Pada tahun 1945, dirinya pula yang terpilih memimpin Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Siapa sangka mengawali masa belajarnya hanya dengan mendengarkan pelajaran di bawah jendela kelas saat mengantarkan putra Dr. Wahidin Sudirohusodo ke sekolah, Rajiman kemudian diminta ikut masuk ke dalam kelas oleh seorang guru Belanda. Ia begitu giat belajar hingga akhirnya di usia 20 tahun gelar dokter telah disandangnya. 4 tahun kemudian giliran gelar Master of Art yang ia sabet. Kecemerlangan daya pikirnya membawa Rajiman muda belajar hingga negeri Belanda, Prancis, Inggris, dan Amerika. Ilmu yang ia dapatkan ia gunakan untuk memberantas wabah penyakit pes di Ngawi, tanah kelahirannya, pada tahun 1934. Dr. Rajiman juga secara khusus belajar ilmu kedokteran kandungan karena tingginya angka kematian ibu melahirkan saat itu. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan melayani pengobatan rakyat dengan sepenuh hati. Di rumah ini pula sang putra Fajar Soekarno kerap kali bertandang. Diskusi panjang tentang pergerakan perjuangan merebut kemerdekaan pun terjadi di sela-sela kesibukan Dr. Rajiman menyembuhkan beraneka penyakit rakyat. Sejak masih berstatus mahasiswa, Rajiman muda sudah gemar berorganisasi. Bersama sekumpulan mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia, di antaranya Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, pada tanggal 20 Mei 1908 akhirnya berdirilah Budi Utomo. Sebuah organisasi bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Budi Utomo pula yang menjadi embrio gerakan kemerdekaan Indonesia. Tidak berhenti di situ saja, Dr. Rajiman terus terlibat aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, ia pula yang mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Pertanyaan ini diajukannya pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Pertanyaan ini kemudian dijawab Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kemudian ditulis oleh Rajiman selaku Ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama pada tahun 1948. Setelah kemerdekaan berhasil direbut dan proklamasi dikumandangkan 17 Agustus 1945, Dr. Rajiman tidak pernah berhenti mengabdikan diri pada negara. Ia tercatat pernah menjadi anggota DPA, KNIP, dan pemimpin sidang DPR pertama saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari Republik Indonesia Serikat. Setelah puluhan tahun mendarma baktikan hidupnya untuk Nusantara, pada tahun 1952, Dr. Rajiman beristirahat abadi. 61 tahun kemudian, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2013 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dr. Rajiman Widyodiningrat layak menjadi teladan. Pengabdiannya tulus tak berkesudahan pada bangsa dan negara yang dicintainya.